Kita akan pantau situasi terkini dari lokasi Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Alfian, hingga saat ini bagaimana upaya evakuasi? Masih ada korban yang terjebak di bawah runtuhan bangunan, tadi kabarnya 6. Dari informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Memang benar informasi kami dapatkan terakhir hingga pagi ini masih ada 6 korban ini yang diduga masih dalam keadaan selamat dan hidup, begitu yang diupayakan untuk mungkin hari ini bisa langsung dikeluarkan dari reruntuhan. Tempat saya melaporkan saat ini adalah akses utama menuju Ponpes Al-Qausini Buduran Sidoarjo, di mana baru saja kami juga turut memantau langsung kedatangan dari Kepala Basarnas yaitu Muhammad Syafi'i dan juga Kepala BNPB Suharyanto yang datang memantau dan juga melakukan mitigasi langsung kepada anggotanya begitu untuk melakukan proses evakuasi, di mana terdata hingga saat ini angka memang masih sementara fluktuatif Mario dan juga saudara. Dari pihak SAR sendiri memprediksi masih ada 38 orang yang tertimbun di reruntuhan Ponpes Al-Qausini. Data ini berdasarkan dari keterangan data yang dimiliki oleh Ponpes, di mana Ponpes sendiri mendata terakhir itu sebanyak 140, di mana yang 102 lainnya sudah dilakukan evakuasi ke berbagai macam rumah sakit yang ada di Sidoarjo, baik itu Siti Hajar, terus ada RSUD Notopuro dan juga Delta Surya. Untuk saat ini Kepala BNPB maupun Kepala Basarnas sendiri bersama jajaran masih berada di TKP untuk melihat, meninjau langsung bagaimana proses evakuasi yang sudah dilakukan 2 hari ini, apa saja kendala yang terjadi, termasuk juga peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi, karena kita ketahui bersama dari sekian banyak korban tersebut, tentunya keadaan atau kekuatan tubuh mereka berbeda-beda. Mario. Ya, Alfian, tadi Anda mengatakan bahwa ada 38 yang saat ini masih diduga tertimbun di bawah ambrukan tersebut. Bagaimana kondisinya dari yang Anda ketahui, apakah 38 ini masih bisa melakukan komunikasi dengan pihak di luar, dalam arti mereka yang tim penyelamat atau bagaimana? Ya Mario, dari 38 terduga korban yang ada di dalam reruntuhan ini ada tersebar ke dalam 12 titik, dari mana 12 titik tersebut baru dipetakan, baru 6 yang dapat merespon. Tim evakuasi atau tim penyelamat dari tim gabungan sendiri memberikan respon gerak tangan ataupun gerak kaki yang menandakan mereka masih dalam keadaan hidup dan juga selamat begitu. Sementara yang lainnya masih dalam proses mencari respon lebih lanjut dengan terkait keadaan mereka. Sementara mereka yang dinyatakan masih dalam proses hidup begini akan dipasok berbagai macam kebutuhan, baik itu minum terutama karena untuk menjaga kondisi daripada korban. Selain itu juga diberikan akses oksigen. Tidak hanya itu, untuk proses evakuasi sendiri tim gabungan penyelamat begitu ini membuka jalur-jalur khusus seperti jalur lubang menggali ke bawah dari gedung tersebut untuk meminimalisir terjadinya guncangan atau gerakan berlebih dari sisa-sisa rubuhan. Hal ini sangat berpotensi jika terjadi getaran lebih besar, maka ditakutkan atau dikhawatirkan akan menimbulkan geseran dari runtuhan-runtuhan yang terjadi di gedung tersebut. Begitu Mario. Alfian, tadi kita disuguhkan juga visual-visual yang memperlihatkan bagaimana tim penyelamat melakukan evakuasi. Seperti yang Anda laporkan tadi bahwa tidak ada alat berat yang digunakan karena takutnya reruntuhan tersebut akan menimpa mereka yang diduga masih berada di bawah reruntuhan tersebut. Tapi bagaimana hasil komunikasi antara tim penyelamat dan mereka yang masih berada di dalam? Apa kondisi terakhir mereka, karena berlangsung sudah selama 3 hari dari Senin kemarin, Senin sore hingga pada hari Rabu pagi ini? Ya, terkait kondisi terakhir memang dilaporkan masih dalam keadaan ada yang kritis begitu Mario, termasuk juga lemas tentunya karena di bawah runtuhan ini pasokan oksigen pastinya terhambat karena terhimpun dari atau tertutup dari runtuhan-runtuhan. Namun petugas atau tim
evakuasi ini memastikan ada 6 orang ini yang diusahakan atau diupayakan untuk segera dievakuasi dengan peralatan yang memang sudah disupport dari berbagai macam instansi dan elemen, tidak hanya dari SAR Surabaya, tapi juga menerjunkan SAR dari Bandung, Yogyakarta, bahkan hingga Jakarta, ini untuk meminimalisir terjadinya resiko atau rubuhnya bangunan lebih dalam. Begitu, Mario. Oke, Alfian, kalau kita berbicara terkait dengan evakuasi ini, kita berbicara juga dengan golden time. Dalam arti bahwa bagaimana tahan tubuh manusia itu bertahan berapa lama. Dalam waktu golden time 3 hari biasanya. Kondisi saat ini sudah hampir 3 hari kalau kita melihat bahwa dari Senin sore hingga Rabu pagi hari ini. Bagaimana pada akhirnya evakuasi tersebut memiliki jangka waktu atau tenggat waktu agar mereka yang masih bisa berkomunikasi ini, kalau dari informasi Anda ada 6 orang yang masih bisa berkomunikasi di dalam reruntuhan tersebut, ini bisa diselamatkan sesegera mungkin. Iya, benar sekali. Memang seperti biasanya maksimal kekuatan waktu dan juga kekuatan tubuh manusia hingga diperkirakan sekitar 3 hari atau 4 hari begitu. Dan oleh sebab itu tidak hanya tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas maupun BPBD dan juga Damkar, TNI Polri yang terjun, tidak hanya itu, Mario, tapi juga melibatkan tim medis. Di sini kami juga mendapatkan informasi dari tim medis Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo bahwa mereka juga menerjunkan dokter, baik itu dokter anestesi, dokter bedah maupun dokter yang dibutuhkan untuk proses evakuasi untuk memastikan keadaan para korban di sini agar tetap stabil, tetap sadar dan menerima respon dari dan juga merespon dari apa yang diinginkan oleh tim penyelamat, seperti menunjukkan di mana lokasi mereka lebih tepatnya seperti itu, termasuk juga berkomunikasi terkait kebutuhan apa saja yang segera dibutuhkan. Dalam artian di sini ada 2 kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh para korban. Yang pertama adalah pasokan oksigen, yang kedua adalah air minum. Seperti itu, Mario. Oke, Alfian, selain mereka yang masih terus dievakuasi, bagaimana dengan para korban yang hingga kini sudah berhasil dievakuasi? Apakah sudah bertemu dengan wali santrinya ataupun keluarga atau bagaimana? Iya, hingga data terakhir tadi pagi ada 100 hingga 102 orang begitu yang berhasil dievakuasi. Mereka dievakuasi ke beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo, baik itu seperti Rumah Sakit Siti Hajar, terus ada juga Rumah Sakit Delta Surya dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo Jawa Timur begitu. Dan di setiap rumah sakit ini menyediakan krisis center, juga papan informasi, termasuk juga fasilitas ruang tunggu bagi para keluarga korban dan juga santri begitu, termasuk wali santri ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keberadaan dari mereka yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang belum berhasil dievakuasi ke beberapa rumah sakit tersebut. Yang jelas di sini, Mario, dari data 100 orang yang sudah dievakuasi ini, sebagian besar hampir 70% diantaranya sudah dinyatakan bisa ikut keluarga pulang atau rawat jalan, sementara puluhan lainnya ini masih mendapatkan perawatan intensif. Ada beberapa kriteria luka yang dialami, baik itu luka berat maupun luka sedang begitu di beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo. Yang jelas pihak rumah sakit sendiri memang berperan aktif dalam hal memberikan informasi kepada wali santri maupun keluarga yang ingin mencari tahu keberadaan dari korban atau santri. Seperti itu, Mario. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardian Tovani atas laporannya. Utamakan kehati-hatian. Selamat bertugas kembali.